Pesan al-Mawatan oleh Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Tadulako yang ini diwakili oleh Ahli Gubernur Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Muhammad Mustafa. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, beliau Kapolda Sulawesi Tengah, beliau Bapak Dandan Ketua Tadulako, Kecamatan Palu, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang terhormat Kepala Lembaga Perwakilan Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan DPRD Sulawesi Tengah, Bapak Wali Kota, Bupati atau yang mewakili beliau, Bapak Ketua Dewan Pengawas PKBNU Universitas Tadulako yang mewakili beliau, Ketua DPRD Kota Palu, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Kepala Cabang Bank BNI dan seluruh jajarannya, Kepala Cabang Bank BNI dan seluruh jajarannya, Kepala Cabang Bank Dosen dan seluruh jajarannya, serta bank mitra lainnya. Yang terhormat Bapak Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Kota, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ketua dan anggota Senat Universitas Tadulako, Guru Besar, pimpinan fakultas dan lembaga-lembaga serta pengelola satuan akademik di lingkungan Universitas Tadulako, para dosen dan administrasi, staf administrasi di lingkungan Universitas Tadulako, para orang tua, wisudawan, mahasiswa, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Di pagi yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di Metropolitan Convention Center atau BCC ini dalam suasana penuh kekeluargaan guna mengikuti wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako tahun 2019. Semua ini adalah berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tidak ada kata yang lebih indah kecuali ucapan selamat bagi seluruh urusan yang akan dilepas saat ini di tengah-tengah masyarakat sebagai putra terbaik, mulai dari urusan pendidikan dan rumah, strata 1, strata 2, hingga strata 3, serta program profesi dokter. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para orang tua yang hadir hari ini mendampingi putra putri kebanggaannya guna menyaksikan prosesi wisuda. Hadirin yang kami muliakan, Universitas Tadulako melepaskan 1024 lulusan yang akan wisuda pada hari ini. 4 di antaranya adalah mahasiswa dari negara tetangga atau mahasiswa asing, 1 dari Thailand, 3 dari Indonesia. Merupakan kebanggaan kita semua bahwa kita Tadulako sudah ada juga di negara-negara luar, di negara tetangga kita. Adapun jumlah wisuda pada hari ini masing-masing program S1 sebanyak 938 orang, program S2 86 orang, dan program S3 1 orang. Dengan rincian sebagai berikut:
orang, FISIP 144 orang, Fakultas Hukum 123 orang, FKIP 372 orang, Fakultas Teknik 45 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 27 orang, Fakultas Peternakan dan Perikanan 54 orang, Fakultas MIPA 56 orang, Fakultas Ekonomi 74 orang, Fakultas Kehutanan 29 orang, dan Fakultas Pertanian 71 orang. Dari lulusan tersebut, beberapa di antaranya menunjukkan prestasi akademik, yakni Dr. Gelar MSc, program doktoral ilmu sosial, menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun 8 bulan dan 5 hari dengan IPK 4,0. Pendidikan ujian. Lahir di Sabira, 11 November tahun 1959. Untuk jenjang S2, riwayat SNM, program Master Ilmu Pertanian, lahir di Saidi 9 Mei tahun 1965 dengan IPK 3,99. Tamat studi 1 tahun 9 bulan dan 7 hari. Predikat ujian. Untuk jenjang S1, wisudawan dengan IPK tertinggi adalah Hakawati SPD, Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPK 3,95. Wisudawan kedua Nimani Lila Antolis, Fakultas Peternakan dan Perikanan, masa studi 3 tahun 5 bulan dan 21 hari. Sedangkan wisudawan ketiga Islam Merah Prodi PJ PAUD FKIP yang lahir di Surabaya 17 Mei tahun 1999 atau berusia 20 tahun 1 bulan dan 12 hari. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, Universitas Trisakti sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di tanah air telah berupaya melakukan kebenaran dan memberi layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Sangat disadari bahwa wisudawan hari ini pasti pernah menemukan situasi yang tidak menyenangkan selama menjalani pendidikan. Mungkin pernah berhadapan dengan momen yang mengecewakan, bahkan pernah mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Mungkin dari sesama teman, dari pegawai, atau mungkin juga dari dosen yang kurang bersahabat. Bahkan mungkin dari saya sendiri yang telah meninggalkan profesi yang membekas. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita perlihatkan, apa yang mengecewakan dan menyedihkan, justru itulah yang mengantarkan kalian sampai di sini. Justru melewati jalan itu dengan air mata kesedihan yang menjelma menjadi air mata kebahagiaan hari ini. Albert Einstein mengatakan, selalu in trouble is the opportunity for us. Terburuk dalam masalah merupakan peluang hebat untuk kita. Sekalipun pernah mengalami masalah, bahkan sampai terpuruk, jadikanlah hal itu sebagai kesempatan yang istimewa untuk terus maju. Bapak Gubernur wisudawan yang kami banggakan, hari ini tentu akan menjadi bagian dari catatan kecil perjalanan sebagai lulusan dalam mendapatkan hari-hari berikutnya. Wisuda hari ini bukan akhir dalam perjalanan panjang, melainkan sebagai awal langkah meraih masa depan yang lebih baik. Setiap insan memiliki harapan terindah dalam misi kehidupannya. Berharap dan bercita-cita menjadi orang yang sukses menurut ukuran yang relatif
Penerimaan mahasiswa baru dengan pola kerjasama bersama Pemda Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dalam rangka pembangunan SDM daerah dan memberikan kesempatan untuk putra-putri terbaik daerah. Universitas Lampung membuka peluang kerjasama dengan Pemda Kabupaten dalam penerimaan mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2019. Pola kerjasama ini berlaku untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktor. Kami berharap para bupati, para kepala dinas dan seluruh pimpinan daerah yang ada di Sulawesi Tengah dapat memanfaatkan dan mendukung program ini. Yang kedua, pendidikan jarak jauh. Universitas Lampung terus berupaya melaksanakan pendidikan jarak jauh atau PJJ guna menjembatani keterpisahan mahasiswa dengan dosen melalui pemanfaatan teknologi informasi. PJJ ditawarkan atas ruang dan waktu sehingga mahasiswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda dengan menggunakan berbagai sistem belajar. Untuk itu, Universitas Lampung sedang berupaya mewujudkan pendidikan jarak jauh dengan menyiapkan sistem e-learning yang berisi modul digital untuk tiap mata kuliah sebagai sumber belajar. Diharapkan dengan sistem PJJ ini, maka calon mahasiswa yang berada di daerah-daerah yang jauh bisa kuliah tanpa harus berada di kampus Universitas Lampung. Kami berharap setiap dosen yang menanggung jawab mata kuliah sudah menyiapkan modul digital yang dapat diakses melalui laman Universitas Lampung. Wisudawan dan hadirin yang kami hormati, guru atau dosen adalah salah satu sosok yang mengambil bagian hingga menjadikan pribadi yang sukses. Dan sebagai guru, kami sudah sangat bersyukur dan bangga dapat mengantarkan kalian hingga hadir perjuangan di bangku pendidikan tinggi. Kebanyakan guru membuang waktu mereka dengan mengajukan pertanyaan dan dimaksudkan untuk menemukan apa yang tidak diketahui muridnya. Sedangkan sedih pertanyaannya yang sebenarnya adalah menemukan apa yang murid ketahui atau mereka ketahui. Guru-guru tidak pernah menuntut balas jasa, dan guru-guru di Universitas Lampung sudah berusaha keras untuk melaksanakan seni bertanya itu dan menyampaikan pelajaran supaya kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Yang digambarkan adalah anak didik yang menjadi sosok yang mampu membawa diri. Jangan pernah berkata bahwa seseorang tidak punya andil dalam hidupmu karena hal sekecil apapun keterlibatan orang lain dalam kesuksesan itu adalah sebuah kebaikan. Galileo Galilei, seorang jenius yang gagal dalam pendidikan dokter, tetap dikenal oleh dunia sebagai penemu teleskop, mengatakan, saya belum pernah bertemu orang yang begitu bodoh sehingga saya tidak bisa belajar sesuatu darinya. I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something for him. Jangan berkata dosen A adalah bodoh atau dosen B tidak bisa mengajar, karena siapapun dia, maka kita pasti bisa belajar sesuatu dari siapapun. Anda tidak dapat mengajar siapapun tentang apapun. Anda hanya akan membuat mereka sadar bahwa jawabannya sudah ada di diri mereka. You cannot teach the body, anybody, anything. Only make them realize the answer are already inside them. Universitas Lampung dan dosen adalah sarana dan alat belajar yang membantu kalian menemukan dan mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta dalam diri kalian semua. Maka jadilah pribadi yang selalu membantu orang lain menemukan apa yang ada dalam diri mereka untuk memanfaatkan bagi kemajuan. Ketika akan membuat kita gagal, harus ada alasan yang bisa menjelaskan where the sense for fail us reason must step in. Jangan mudah menyalahkan keadaan, karena setiap kegagalan pasti ada alasan kebaikan di dalamnya untuk mengajarkan sesuatu demi kebaikan
dan kesuksesan. Untuk itu, di saat anak-anak semua telah terjun di tengah masyarakat, kembangkan semua potensi dan karya yang dimiliki. Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang aktivis dan selalu mampu membangun kebersamaan. Kalian adalah bermata terlalu, kokoh hatinya, tajam kata-katanya, dan berikan gagasannya. Namun tetap hargai orang-orang yang sudah mendidik dan membesarkannya. Orang yang sukses adalah orang yang sadar akan batasannya, dan orang yang memahami akan andil orang lain dalam hidupnya. Dan ingatlah selalu bahwa di atas langit ada langit, maka selalu rendah hatilah kalian, namun tetap optimis untuk yang terdoa. Selamat jalan anak-anakku, kalian bebas karena bangsa ini membutuhkanmu. Jangan lupa Allah, tetap menanti kabar gembira atas capaian yang dijanjikan di kelak kemudian. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pesan penghormatan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan kepada Universitas Trisakti. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyelenggara Universitas Trisakti, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh anggota koordinasi pimpinan daerah atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga Universitas Trisakti bisa terus melanjutkan tugasnya mendidik putri bangsa. Kepada Bapak Wali Kota Palu, para bupati dan di wilayah Sulawesi Tengah, mitra serta berbagai pihak yang telah saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, saran dan masukan yang diberikan kepada Universitas Trisakti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal bakti dan memberikan balasan yang setimpal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyelenggara Universitas Trisakti pada kesempatan ini disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Izzah MH. Gubernur Sulawesi Tengah, acara wisuda bulan 27 lulusan Universitas Trisakti 2019 1 Juni 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota rapat senat sidang terbuka luar biasa. Yang saya hormati Rektor Universitas Trisakti beserta para pejabat dan strukturalnya. Yang saya hormati pejabat dari Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang saya hormati unsur Forkompinda yang sempat hadir pada hari ini. Para pejabat pemerintah, pimpinan badan usaha dan mitra kerja yang sempat hadir. Para pimpinan perguruan tinggi dan swasta sempat hadir. Kita seluruh hadirin kami yang berbahagia istimewa wisudawan angkatan 37 serta sangat keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi dan memudahkan kita untuk menghadiri rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ini. Kalau bersama juga kita kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan umatnya dari zaman. Sehubungan dengan itu, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan bangga saya ucapkan selamat buat saudara semua
yang sudah berhasil menempuh gelar akademis di masing-masing baik dari program sarjana maupun sarjana. Semoga saudara-saudara yang diwisudai ini dapat memanfaatkan seluas-luasnya ilmu keahlian serta keterampilan yang dipunyai untuk tujuan kemaslahatan, pengabdian, penelitian sesuai dengan filosofi luhur, Tri dan perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, esensi belajar di bangku kuliah terlepas dari jurusan apa yang saudara pilih. Dalam niat saya merupakan upaya mengularkan tentang hakikat dari sebuah proses mencapai sebuah hasil yang hilang. Namun akhir-akhir ini terjadi suatu anomali di mana kita justru semakin mendewakan hasil daripada proses yang akhirnya kita ingin belajar adalah alat untuk mengejar nilai, ranking, hadiah, ujian ataupun gelar akademis. Akibatnya sistem saat ini lebih berorientasi pada capaian hasil akhir secara instan yang diukur dengan IPK, gelar akademis dan lembar ijazah. Padahal semestinya sistem pendidikan lebih respect kepada proses ketimbang hasil dalam membentuk karakter sivitas yang mengembangkan potensi dan menginisiasi lahirnya kreativitas dan inovasi yang cemerlang. Terdorong dengan itu, perkenankan saya memberi apresiasi dan selamat kepada para wisudawan yang boleh saya katakan spesial, karena di antara 1.000 lulusan kali ini mereka masih sangat bertahan sampai drop out dan mampu membuktikan diri melewati segala hambatan tantangan untuk sampai garis finish meski harus terlambat dan mendapatkan kebijakan dari perguruan tinggi. Turut pula saya berterima kasih kepada pihak rektorat, khususnya para pengajar dosen telah bersedia merangkul mereka, merangkul adik-adik kita dengan tidak sedikit pun mencela, tapi tetap menaruh kepercayaan dan terus memompas semangat mereka agar berjuang secara all out sampai proyek akhir enjoy time. Dan syukurlah mereka bisa lulus, otomatis membantu menekan jumlah mahasiswa dari dampak drop out kampus kebanggaan kita, kampus kebanggaan masyarakat terusnya Universitas Darul Arqam. Apa yang dilakukan ini saya pikir sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan dan profesi, di mana dosen tidak hanya harus mengisi kepala mahasiswa dengan teori-teori dan ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu, dosen harus bisa membangun semangat dan karakter mahasiswa secara paripurna. Karena menurut saya, segelintir lulusan inilah yang merupakan IP pembeda orang-orang yang ekstraordinari yang bisa teguh memegang kata-katanya dan bisa dijadikan teamwork, karena mereka akan selalu menjadi berupaya mencari solusi menyelesaikan segala tantangan dan masalah kehidupan yang sebenarnya mesti harus berkali-kali jatuh dan bangun. Dan inilah esensi yang kita cari dan rindukan dari belajar di bangku kuliah, yaitu peluang menemukan sifat pantang menyerah yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak duduk di bangku kuliah. Untuk itu, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu saya mengajak, mari kita memberikan diri keluar dari kebiasaan guna memperpindah kampus Darul Arqam di taman ilmu dan taman apresiasi yang penuh dengan kecemerlangan, kenyamanan, kerjasama, kesuksesan,
keyakinan dari instansivitas akademika bahwa belajar adalah proses tanpa akhir untuk meraih kemajuan untuk kemajuan diri insan yang jauh lebih berharga dan bergengsi daripada sekedar gelar akademis. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan semoga beliau juga terus memperbaiki, mengasah diri menjadi individu yang jauh lebih dari hari-hari kemarin, karena manusia yang baik adalah manusia yang setuju dengan perubahan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi lulusan ini kawan sekalian sehingga bisa mengamalkan kelebihan ilmu yang diberikan sang Khalik untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara, terlebih bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah yang kita cintai. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4703 dari UN 28 dari KN dari 2019 tentang penetapan sekolah terbaik pada wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode ini tahun 2016. Rektor Universitas Tadulako menimbang bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako nomor 4666 dari UN 28/12 dari KN dari 2019 tanggal 18 Juli 2019 mengusulkan wisudawan terbaik pada wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode ini tahun 2019 dan seterusnya. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode ini tahun 2019. Kesatu, wisudawan terbaik Universitas Tadulako pada wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode ini tahun 2019 sebagaimana terkandung dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini. Kedua, wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud dalam buku satu terdiri dari 7 kategori yang sebagai berikut. Wisudawan terbaik program pasca sarjana, program doktoral dan 2. Wisudawan terbaik profesi dokter. 3. Wisudawan terbaik masing-masing fakultas, program sarjana dan program diploma. 4. Wisudawan terbaik tingkat universitas. 5. Wisudawan dengan IPK tertinggi tingkat universitas. 6. Wisudawan tercepat tingkat universitas. Dan 7. Wisudawan termuda tingkat universitas. 3. Keputusan Rektor Universitas Tadulako mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2019. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Nur Masih MP NIM 1962 06 29 1987 01 Keputusan Kementerian Tinggi di Jakarta dan seterusnya. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor
tanggal 27 Juni 2019. Wisudawan terbaik masing-masing fakultas dan pasca sarjana dan wisudawan terbaik tingkat diploma 3. Wisudawan terbaik pasca sarjana program doktoral dan program magister. Program doktoral S3. Nama Mahmud Tambun B103 103 16023. Tempat tanggal lahir 11 Desember 1959. Program studi ilmu sosial. Lama studi 2 tahun 8 bulan 5 hari. IPK 4,00. Predikat ujian. Nama orang tua, ayah, Haji Haji Fakir, almarhum, ibu Haji Fakir. Program magister S2, nama Iwayan Kulenda, Tambun E202 17013. Tempat tanggal lahir Saidi 9 Mei 1995. Program studi ilmu pertanian. Masa studi 1 tahun 9 bulan 7 hari. IPK 3,99. Predikat ujian. Nama orang tua, ayah, ibunya Suwana, ibu Iwayan Suwarti. Wisudawan terbaik masing-masing fakultas. Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Nama Hernawati Tambun A321 15050. Tempat tanggal lahir Singgah 30 September 1995. Program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Lama studi 3 tahun 9 bulan 3 hari. IPK 3,95. Predikat ujian. Nama orang tua Abdul Rashid Badut, almarhum, ibu Siti Hadra. Hernawati adalah wisudawan terbaik dan berpegang tertinggi tingkat universitas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama Kepala Pemilihan Tambun D1011503. Tempat tanggal lahir Batu Suja 16 September 1997. Program studi ilmu administrasi publik. Lama studi 3 tahun 8 bulan 12 hari. IPK 3,92. Predikat ujian. Nama orang tua, ayah Ahmad Bentang, ibu Maimunah. Fakultas Ekonomi. Nama Lana Yulia Tambun D3011502. Tempat tanggal lahir Luwu 24 Juli 1998. Program studi akuntansi. Lama studi 3 tahun 9 bulan 4 hari. IPK 3,94. Predikat ujian. Nama orang tua usia IDS Henku SPD, ibu Nasrulli. Fakultas Hukum. Nama Anastasia Nabuasa Tambun D1011553. Tempat tanggal lahir Barat 27 April 1997. Program studi ilmu hukum.
Lama studi 3 tahun 10 bulan. IPK 3,82. Predikat ujian. Nama orang tua ayah Ayu Narwasa, Ibu Gersiana Paul. Fakultas Pertanian. Nama Akbar Wirawan, Stambul E281-15011. Tempat tanggal lahir Sinjai 30 April 1997. Program studi agroteknologi. Lama studi 3 tahun 10 bulan 16 hari. IPK 3,91. Predikat terpuji. Nama orang tua ayah Eka Ibu Isa. Fakultas Teknik. Nama Akram Saputra, Stambul F1111614. Tempat tanggal lahir Bogor 10 Januari 1997. Program studi teknik sipil. Lama studi 3 tahun 9 bulan. IPK 3,58. Predikat ujian. Nama orang tua ayah Abdul Hakim Saka, Ibu Haja Wati Marsuki. Fakultas Hukum. Nama Sapitri Bagian Waris, Stambul G701-15070. Tempat tanggal lahir Poso 28 Maret 1998. Program studi farmasi. Lama studi 3 tahun 9 bulan 12 hari. IPK 3,90. Predikat ujian. Nama orang tua ayah Ani Baswan Waris, Ibu Minaldo. Fakultas Kehutanan. Nama Agus Kurniansyah, Stambul L131-15188. Tempat tanggal lahir Pasangkayu 16 Januari 1996. Program studi Kehutanan. Lama studi 3 tahun 9 bulan. IPK 3,59. Predikat ujian. Nama orang tua ayah apa Ibu Sulati. Fakultas Peternakan dan Perikanan. Nama Anita Natalia Da Silva, Stambul O121-15002. Tempat tanggal lahir Bandung 26 Desember 1995. Program studi Peternakan. Lama studi 3 tahun 9 bulan 9 hari. IPK 3,94. Predikat ujian. Nama orang tua ayah Loreneo Marcos Da Silva, Ibu Lucia Korea Da Silva. Fakultas Kedokteran. Nama Regita Madeli Tuntarani Tadilino, Stambul N101-14058. Tempat tanggal lahir Kolaka 25 Juni 1997. Program studi kedokteran. Lama studi 4 tahun 6 bulan 20 hari. IPK 3,02. Predikat sangat memuaskan. Nama orang tua Dr. Daniel Tampulolan, MSc. Nama ibu Sutite Makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nama Muhammad Rizali, Stambul N221-15042. Tempat tanggal lahir Palu 17 Maret 1998. Program studi Kesehatan Masyarakat. Lama studi 3 tahun 7 bulan 18 hari. IPK 3,94. Predikat ujian. Nama orang tua ayah Masud Aksan, Ibu Wardah.
Wisudawan terbaik tingkat profesi dokter. Nama Ingrid Nadia Dwi Putra, Stambul N111160114. Tempat tanggal lahir 14 Juni 1995. Program studi profesi dokter, lama studi 2 tahun 10 bulan 12 hari. IPK 3,81, predikat ujian. Nama orang tua, ayah Insinyur Muhammad Ali MSc, ibu Nur Widawati, sarjana ekonomi. Wisudawan terbaik tingkat diploma 3. Nama Cynthia Sari, Tambun C 3004536. Tempat tanggal lahir Balikpapan 29 Juni 1997. Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi D3, lama studi 3 tahun 5 bulan 31 hari. IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Nama orang tua Simon Lepang. Nama orang tua ayah Simon Lepang, ibu Agustina Ngabota. Wisudawan tercepat tingkat universitas. Nama Ni Madia Lila Antolis, Tangguh O121-15052. Tempat tanggal lahir Mukti Amin 26 April 1997. Fakultas Peternakan, program studi peternakan, lama studi 3 tahun 5 bulan. IPK 3,59, predikat ujian. Nama orang tua ayah Inoman Katawan, ibu Niputu Herawati. Wisudawan pemuda tingkat universitas. Nama Islamira Tambun A 1503. Tempat tanggal lahir 1 Mayang 17 Mei 1999. Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan, program studi DG PAUD, lama studi 3 tahun 8 bulan. IPK 3,52, predikat ujian. Nama orang tua ayah Abdul Latif, ibu Nur Hayati almarhum. Rektor Profesor Dr. Dr. Mahfud MB NIM 1962 1999 1980 01.
kepada para wisudawan terbaik bersama orang tua bisa kembali ke tempat semula. Sekali lagi selamat. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang wisudawan lulus oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan yang kami Bapak Rudi Kusal SEMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4702 garis miring 28 garis miring garis maja 2016 tentang penetapan peserta wisuda 97 lulusan Universitas Tadulako periode Juni tahun 2019. Rektor Universitas Tadulako menimbang A. Bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik Mahasiswa dan Perencanaan Universitas Tadulako nomor 465/28/12 dan 2019 tanggal 18 Juni 2019 mengusulkan peserta wisuda ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode Juni tahun 2019 dan seterusnya mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode Juni tahun 2019. Ke-1. Peserta wisuda lulusan ke-97 lulusan Universitas Tadulako periode Juni tahun 2019 berjumlah 1.024 orang yang terdiri dari program pascasarjana, profesi dokter, program sarjana, dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 12 keputusan ini dengan urutan sebagai berikut. A. Lampiran 1 program pascasarjana 12 orang. B. Lampiran 2 Fakultas Kedokteran 17 orang. C. Lampiran 3 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan 372 orang. D. Lampiran 4 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 52 orang. E. Lampiran 2 Fakultas Pertanian 71 orang. F. Lampiran 6 Fakultas Ekonomi 74 orang. G.
G. Angkutan 7 Fakultas Kesehatan Masyarakat 20 orang. H. Angkutan 8 Fakultas Kesehatan 29 orang. I. Angkutan 9 Fakultas Keterangan dan Pidana 54 orang. G. Angkutan 10 Fakultas Hukum 120 orang. K. Angkutan 11 Fakultas Teknik 45 orang. Angkutan 12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 144 orang. Kedua, keputusan dan pemerintah setelah ini berada pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan kembali pada tanggal 20 Juni 2019. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Insinyur Mahfud Magister Pertanian. NIM 1960629198701101101. Cap